Sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Majelis Masyayikh di Pondok Pesantren Modern Al-Mizan II Putri, Cikole, Pandeglang, Banten. Ratusan kiai pimpinan pondok pesantren sebanten berkumpul dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren di Pondok Pesantren Modern Al-Mizan II Putri, Cikole, Pandeglang, Banten pada Selasa 25 Oktober 2022. Hadir dalam pertemuan tersebut Profesor Dr. Kiai Haji Waryono Abdul Ghafur MAG selaku Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI, Dr. Kiai Haji Ahmad Muhyiddin Khatib, Sekretaris Majelis Masyayikh dan Pengasuh Pondok Pesantren As-Salafiyah Asy-Syafi'iyah Situbondo, Dr. Andes Kiai Haji Anang Azhari Ali MPDI, Pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Mizan, segenap Presidium Forum Silaturahim Pondok Pesantren atau FSPP Provinsi Banten, dan pengurus FSPP Kabupaten Kota sebanten. Dalam sambutannya, Profesor Waryono menyampaikan bahwa pesantren berkontribusi besar dalam menjalankan misi negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Komitmen kebangsaan kiai dan santri telah berlangsung sejak zaman perjuangan kemerdekaan, turut mendirikan negara, merumuskan konstitusi dan ideologi negara, dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Dengan adanya Undang-Undang Pesantren, negara melalui Kementerian Agama, khususnya Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, memberikan bantuan sumber daya pendidikan, termasuk pembiayaan, dengan tetap menjaga independensi dan kemandirian pondok. Ada Perpres 82 2021 yang khusus itu amanat dari Undang-Undang Pesantren tentang fasilitasi pendanaan pesantren. Ini menarik Bapak Ibu. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini akan turun lagi peraturan Presiden tentang pendanaan untuk lembaga pendidikan agama dan keagamaan yang diamanahkan untuk pemerintah daerah. Karena apa? Selama ini pemerintah daerah mengacu kepada mandat Kementerian Agama sebagai organisasi vertikal. Akhirnya apa? Pemerintah daerah jarang secara konsisten mengalokasikan anggaran untuk lembaga pendidikan agama dan keagamaan. Ini amanat Presiden. Kami kemarin diskusi dengan Setwapres Pak Muhyiddin untuk ini dipercepat. Sementara Dr. Kiai Haji Ahmad Muhyiddin Khatib memaparkan peran dan fungsi Majelis Masyayikh sebagai lembaga penjamin mutu pesantren. Mutu pendidikan pesantren sebagai lembaga tafaqquh fiddin harus dijaga dan dikembangkan dalam rumpun ilmu-ilmu keislaman, mulai tafsir, hadits, fikih, sastra Arab, dan seterusnya. Penjaminan mutu itu dilakukan dengan menjaga kebinekaan dan keragaman kurikulum pendidikan pondok pesantren yang ditetapkan para kiai dan pengasuh tiap-tiap pondok. Keragaman itu dijunjung tinggi sesuai dengan ciri khas, sanad keilmuan, aspirasi, dan tujuan pondok pesantren. Masyayikh ini seperti kita ini dapatkan uas, dapatkan penyejuk pondok-pondok pesantren.
Saya dengar itu 9. Majelis Masyayikh ini yang melindungi pondok-pondok pesantren. Masyayikh itu adalah advokat pesantren. Sampaikan kepada kami langsung sampai ke Pak Waryono. Ya. Kiai Muhyiddin juga menegaskan bahwa Majelis Masyayikh ini adalah lembaga advokasi bagi pondok pesantren, sehingga aspirasi para pengasuh pondok pesantren dapat dibantu dan diperjuangkan secara langsung sesuai dengan amanat Undang-Undang Pesantren untuk membantu pondok pesantren di Indonesia untuk berkembang sesuai dengan ciri khasnya, tapi tetap memperhatikan perkembangan zaman. Sedangkan Dr. Andes Kiai Haji Anang Azhari Ali MPD, pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Mizan, menitik beratkan kedudukan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menuntun masyarakat untuk menapaki modernitas dengan tetap berpegang pada nilai-nilai religius. Dari pesantren sejatinya lahir manusia berguna yang membawa masyarakat atau negeri ini mampu menapaki modernitas tanpa kehilangan akar spiritualitasnya. Subhanallah, santri-santri kita luar biasa. Karena mereka apa? Bisa mengikuti perkembangan zaman sehingga bisa masuk pada alam modern tersebut. Ya kan? Mau jadi apa? Santri bisa. Santri siap. Karena memang pesantrennya sudah mencatat ke arah itu. Pesantren juga harus menjadi satuan pendidikan berbasis masyarakat yang independen dengan pendekatan ekonomi protektif sehingga mampu menghidupi dirinya sendiri dan terus berkembang demi kemanfaatan umat. Untuk mencapai itu, ada 5 poin penting yang harus dikembangkan oleh pondok pesantren, yaitu 1. Pengembangan pendidikan dan pengajaran, 2. Pembentukan kaderisasi, 3. Pengembangan pergedungan atau sarana prasarana, 4. Memiliki sumber dana mandiri, dan 5. Pemenuhan kesejahteraan keluarga pondok pesantren. Semoga dengan adanya undang-undang pesantren ini semakin mendukung dan menguatkan langkah perjuangan pondok pesantren dan para kiai dalam membimbing dan mendidik masyarakat dan umat di Indonesia.